Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, di lingkungan yang sehat. Itulah amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H, Ayat 1. Itu adalah jaminan hukum yang pasti, di mana negara harus senantiasa hadir dalam menjamin kepastian hukum itu. Apa yang semestinya berlaku pada kehidupan Anda dan saya? Kita semua layak memiliki dan mendapatkan jaminan itu, bukan? Namun, faktanya tidak sesederhana itu. Dalam bisnis tambang misalnya, apapun bentuknya, bisnis ekstraksi selalu menjadi noda hitam pekat yang tidak dapat dihilangkan dari kerusakan ekosistem. Ia juga menjadi sumber korupsi, kolusi dan nepotisme yang merusak moral bangsa. Lihatlah apa yang terjadi selama ini dengan tambang liar Gunung Botak di Provinsi Maluku. Sudah hampir 12 tahun, tambang itu ada, dengan status hukum yang tidak jelas. Ketidakjelasan status hukum itu menjadi kesalahan administrasi yang tidak pernah diperbaiki. Semua pihak terjebak dan tersandera kepentingan, sehingga sulit untuk bertindak sesuai jaminan Undang-Undang Dasar. Di saat yang sama, ketika semua pihak tersandera dan terjebak, produksi dan pengelolaan tambang liar terus terjadi. Tambang liar terus menumpahkan semua racun-racunnya ke dalam ekosistem, di mana kita hidup, di mana kita mencari makanan, dan membesarkan anak cucu kita di situ. Kita semua tahu bahwa ada kerusakan, namun apa daya kita? Kita semua tahu bahwa ada kontaminasi, namun apa daya kita? Kita tetap harus hidup di situ. Kita harus cari makan di situ dan bertumbuh di situ. Apakah kita harus pindah? Apakah kita harus migrasi? Tentu tidak semudah itu, bukan? Bila nanti bencana ekologis muncul, akibat penyakit-penyakit karena akumulasi racun kimia itu mulai menghantam, siapakah yang harus bertanggung jawab? Pemerintahkah? Pengusahakah? Andakah? Sayakah? Kita sudah harus mulai berani memikirkan dampak dari kontaminasi racun kimia yang menghantui kesehatan dan pengaruhnya terhadap ekonomi keluarga dan masyarakat. Inilah saatnya kita memilih untuk bertindak atas nama jaminan hukum dalam Undang-Undang Dasar. Jangan berserah pada nasib. Janganlah diam dan pasrah pada keadaan. Mari tentukan nasib kita dan generasi penerus kita. Itulah amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H, Ayat 1.